Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi penata kelola perumahan. Untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi soal kuis latihan, tryout maupun FR atau file report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Peran pemerintah pusat merupakan pengertian dari titik-titik. A. Perumahan dan kawasan pemukiman. B. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. C. Pelestarian perumahan dan kawasan pemukiman. D. Penyelenggaraan kawasan hunian. E. Pelestarian lingkungan layak huni. Jawaban B. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman adalah kegiatan perencanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Soal berikutnya, kaveling tanah matang adalah titik-titik. A. Sebidang tanah yang telah dibagi-bagi dalam ukuran tertentu oleh pemilik atau pengembang. B. Bagian tanah yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu untuk bangunan atau tempat tinggal. C. Sebidang tanah yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu untuk bangunan perumahan dan pemukiman. D. Sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, serta rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. E. Penataan suatu lahan agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Jawaban D. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, kepemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata ruang dan lingkungan. Soal berikutnya, satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah titik-titik. A. Unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. B. Bangunan bertingkat yang dibangun oleh pemerintah dalam satu lingkungan tempat hunian dan disewakan kepada keluarga kurang mampu dengan cara pembayaran per bulan. C. Rumah susun dengan sistem kepemilikan atau pembelian unit secara langsung. D. Akomodasi hunian vertikal dengan status unit milik pribadi yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. E. Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Jawaban A. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Soal berikutnya, penerima BSPS memiliki beberapa persyaratan, diantaranya adalah kecuali titik-titik. A. Belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah pusat. B. Bersedia membentuk kelompok. C. Bersedia membuat pernyataan. D. WNI sudah berkeluarga. E. Belum memiliki tanah. Jawaban E. Perseorangan penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan 1. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga. 2. Memiliki atau menguasai tanah. 3. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni. 4. Belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah pusat. 5.
berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat. 6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya. 7. Bersedia membentuk kelompok. Dan 8. Bersedia membuat pernyataan. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi penata kelola perumahan. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.